Halo teman-teman, di video kali ini aku mau share sedikit tentang buku judulnya Perempuan Tahan Banting yang ditulis oleh Tiffany Reese. Buku ini terjemahan dari bahasa Inggris yang judul aslinya Strong Women Rising yang diterbit di tahun 2020. Buku ini ada 3 bagian, yaitu kenapa kamu pikir kamu tahu apa yang kamu tahu dan kenapa sebagian besar salah. Bagian kedua, jatuh cinta dengan diri sendiri. Bagian ketiga, lakukan saja. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu kenapa kamu pikir kamu tahu apa yang kamu tahu dan kenapa sebagian besar salah. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang kamu tahu tentang dirimu sendiri dan kenapa sebagian itu salah. Sebagian yang kamu tahu tentang dirimu itu salah karena pengetahuan itu datang dari luar dirimu. Apakah itu bagaimana, di mana, dan kapan kita dibesarkan. Misalnya, ketika Reese tumbuh besar, beliau mengalami yang namanya body shaming. Sampai beliau percaya bahwa beliau itu jelek dan tidak seksi. Beliau jadi benci pada dirinya sendiri. Karena itu, beliau di buku ini membahas pentingnya kita memprogrami ulang pikiran bawah sadar atau prasadar kita, karena ia berdampak sangat besar pada kepercayaan diri kita dan sejauh mana kita bisa melakukan sesuatu. Misalnya, jika ibumu terus menanamkan ide bahwa matematika itu ilmu laki-laki dan kamu juga tidak terlalu jago, kemungkinan kamu akan percaya dan menghindari segala yang berhubungan dengan matematika. Jadi, dengan semua pemrograman di sekitar kita yang juga menjadi realitas kita harus sadar bahwa memenuhi standar kita sendiri dan mengingat bagaimana perasaan kita tentang kita sendiri lebih penting daripada berusaha memenuhi standar orang lain. Intinya, jika kamu tidak mengatur pikiran bawah sadarmu sendiri, orang lain akan mengaturnya untukmu. Tapi sebentar, kita juga harus ingat untuk tidak terlalu membesar-besarkan harga diri atau seberapa pentingnya kita. Dengan kata lain, lepaskan egomu dan jadilah rendah hati. Reese membagaikan pengalaman suaminya yang lulusan terbaik Le Cordon. Beliau adalah chef yang rela mencuci piring apabila keadaan mengharuskan di waktu yang banyak orang lulusan sekolah kuliner terbaik tidak bersedia mencuci piring. Jadi, Reese membahas betapa pentingnya kita melepas hasrat egois kita untuk meyakinkan orang-orang dan diri kita sendiri bahwa kita layak dicintai dan diterima. Selain ego, Reese menyebut 2 sahabat dekat ego yang menjadikan kita kebalikan dari manusia, yaitu perfeksionisme dan rasa malu. Ketika 3 hal ini mengumpul di diri kita, siap-siap untuk perkembangan pribadi kita jadi gagal. Terakhir yang dibahas Reese di bagian ini adalah bab cinta diri sendiri. Menurut penulisnya, mengakui nilai dan kualitas kita sendiri mendorong kita untuk memperjuangkan kebutuhan kita dengan benar. Bagian kedua adalah jatuh cinta dengan diri sendiri. Di bagian kedua, Reese membahas tentang caranya jatuh cinta dengan diri sendiri, yaitu dengan memiliki mentalitas kelimpahan dan selalu bersyukur, memiliki tujuan hidup, dan memberikan kasih sayang pada diri sendiri, seperti kalau kita kasih sayang dengan orang-orang yang kita cintai. Apa itu mentalitas kelimpahan? Mentalitas kelimpahan adalah ideologi bahwa ada cukup kesuksesan, cinta, dan peluang untuk disebarluaskan kepada semua orang. Terkait dengan rasa bersyukur, Reese membagi pengalaman beliau sendiri gimana beliau dan keluarganya mempraktekkan rasa bersyukur setiap hari.
yaitu ketika duduk makan sama-sama, anggota keluarga boleh komplain tentang satu hal saja yang bikin mereka rasa tidak nyaman dan gak bersyukur di hidupnya. Tapi sebagai ganti, mereka harus bersyukur atas 2 atau 3 hal dari yang ada di hidupnya. Riz di sini juga menjelaskan tentang sikap perfeksionisme. Yang sebalik yang kita percaya, menjadi perfectionist itu bukan artinya mencintai diri sendiri. Justru kalau kita selalu takut dan cemas, kita akan kehabisan waktu banyak dari hidup kita. Bagian ketiga adalah get done already, yang artinya lakukan saja. Lakukan saja apa yang kamu harus lakukan untuk mencapai tujuanmu, maupun itu gagal secepat mungkin karena di balik kegagalan ada kesuksesan, atau jadi pemula tanpa rasa malu dan menjadi sang master keseimbangan. Pokoknya kamu harus lakukannya. Terakhir yang aku mau share terkait buku ini adalah bahwa aku suka bukunya terutama karena membantu orang-orang yang punya isu kesehatan mental lewat pengalaman penulisnya sendiri. Di buku ini, Riz tidak malu menceritai masa lalunya yang toxic buat Riz sendiri dan bagaimana setelah beberapa titik di mana Riz merasa tidak suka sama hidupnya sendiri, Riz akhirnya berusaha memperbaiki diri sendiri dan hubungannya dengan diri sendiri. Sekian buat book review ini, terima kasih sudah mendengarnya. Sampai jumpa di video lainnya dengan buku lain. A bientôt!